Ya, Bu. Ya, baik. Sambil dicermati dulu apa yang sudah saya share ya. Di situ itu intinya yang akan kita pelajari di dalam analisis varians itu kita akan menguji beda lebih dari 2 rata-rata. Nah, pada dasarnya untuk uji lebih dari 2 beda rata-rata itu seperti prosedurnya sama seperti yang kemarin-kemarin, hanya kemudian kita menggunakan tabel yang berbeda. Kemudian H0-nya itu tetap mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 atau misalnya semuanya di situ sama ya, semua mu di situ sama. Jadi mungkin kelas A, B, C, D, E itu sama kan, misalnya seperti itu. Kemudian H1-nya atau H alternatifnya adalah tidak sama. Nah, kemudian bagaimana cara ngitungnya? Nah, di situ sudah ada tuntunannya di mana F test ya di situ. F hitung itu dari mean square between dibagi dengan mean square within. Oke. Oke, di situ. Between column variance dibagi within column variance. Mean square between dibagi mean square within. Oke. Komputasi dari contoh di mana F sama dengan between column variance halaman 542 dibagi within column variance yang itu between dibagi within itu kalau komputerisasi itu ada di yang saya share terakhir di mana di sini ada mean square ya, mean square between dibagi mean square within. Oke, between-nya itu model, itu 20 mean square-nya. Kemudian error-nya di sini within itu 14, sekian. Jadi mean square between dibagi mean square within. Langsung Anda nantinya kan menggunakan komputer, tidak satu-satu kalau Anda skripsi, nulis skripsi. Tetapi ketika kita itu belajar, itu mestinya kita ngerti asal-usulnya dari mana. Sehingga kalau kita itu tahu asal-usulnya dari mana, maka ketika kita mungkin melihat angka, kemudian ada sebuah keraguan, karena bagaimanapun juga program itu mungkin saja error. Kan begitu ya. Nah, kalau program itu error, kalau kita sangat mengandalkan komputasi di situ, kecuali komputasi yang gede sekali begitu ya. Jadi kita ada kalanya suka nggak pas begitu ya. Itu kalau ada sebuah keraguan kita bisa menelisik, kemudian menelusur satu-satu salahnya di mana, apakah sudah betul ataukah tidak. Nah, di situ kita belajar mengenai dari mana sih ngitungnya seperti apa sih, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kita itu hanya pokoknya masukin data ke komputer, kemudian keluar, kemudian yang utama memang harus bisa membaca hasil komputasi, itu pasti iya. Tapi setidaknya Anda juga ngerti dari mana asal muasalnya. Sehingga tidak mudah logika Anda itu digantikan semata-mata oleh mesin, meskipun nantinya itu banyak sekali yang bisa digantikan oleh mesin, sehingga apabila kita tidak kreatif, tidak ngerti dari mananya, hanya sekedar masukin kemudian keluar hasilnya, bahkan mungkin analisisnya sudah dari komputerisasi dan sebagainya seperti itu, maka
banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin dan kita fight-nya lebih berat. Oke, baik. Nah, hasil bagaimana bisa mendapatkan 20, bagaimana bisa menghasilkan 14,769 itu di halaman sebelumnya. Bagaimana mean square between dibagi mean square within. Nah, between itu caranya seperti apa, kemudian within itu caranya seperti apa, kemudian kita bagikan antara mean square between dibagi mean square within, maka akan ketemu F rasionya. Jadi F hitungnya. Nah, kita akan membandingkan antara F tabel dan F hitungnya. Kan begitu. F tabelnya di atas yang between seperti apa, within seperti apa, kayak gitu ya. Ada denominator dan numerator. Nah, gimana? Degree of freedom-nya bagaimana dan sebagainya seperti itu. Yang 1K minus 1 yang bawah denominatornya numerator, oke, numeratornya K minus 1, kemudian denominatornya N minus 1, oke, dikalikan K minus 1. Oke, Anda bisa lihat di situ halaman 544. Ini K minus 1 untuk numeratornya, denumeratornya itu N minus 1, sigma N minus 1 atau N dikurangi K. Jadi ada berapa? Misalnya ada 3 kelas, jumlah keseluruhan sampelnya katakan 15, ya 15 dikurangi 3, kayak gitu. Kemudian numeratornya 3 dikurangi 1. Oke, baik. Oke, saya akan mulai coret-coret dulu. Jadi sambil Anda melihat, oke, sambil Anda melihat yang sudah saya unggah. Atau mungkin ada hal yang mau ditanyakan untuk soal yang kemarin? Bila ada, silahkan. Bu. Ya. Saya mau nanya perbedaan chi-square sama F tabel itu, Bu. Oke. Kalau di chi-square itu umumnya kita itu kalau misalnya beda lebih dari 2 proporsi. Chi-square itu kan untuk goodness of fit, kesesuaian ya antara teori dan data observasi. Tes goodness of fit itu kita pakai chi-square. Kemudian yang kedua itu untuk tes independensi. Tes independensi itu ada hubungannya atau tidak. Nah, kemudian tes independensi di situ juga ini juga bisa kita gunakan untuk misalnya beda proporsi lebih dari 2. Kemudian berikutnya itu untuk tes homogenitas. Itu kita pakai chi-square. Tetapi kalau kita mau menguji beda lebih dari 2 rata-rata, kita menggunakan F-test. Rasanya kita di sini dalam apa yang nantinya akan kita ajarkan itu tidak sampai dengan menguji beda menguji standar deviasi, meskipun itu juga bisa digunakan. Gitu, Mbak. Ibu. Ya. Bu, di tempat saya putus-putus, Bu. Oh, sayang. Oke, gitu. Oke, baik. Ini kalau chi-square
Ya, ini chi-square. Ini untuk goodness of it. Tes. Tes kesesuaian antara data observasi dengan teori expected. Oke. Kemudian berikutnya test independence. Ya. Apakah ada keterkaitannya atau enggak? Apakah ada hubungannya atau enggak? Nah, pada chi-square demikian itu H0-nya itu mesti kalau goodness of it ya berarti sama. H0-nya itu antara teori dan observasi itu sama. Apa yang diharapkan dengan kenyataan itu H0-nya adalah sama. Bukan tidak sama, tapi sama. Kemudian kalau test independence itu H0-nya adalah independent. Ditolaknya itu kalau dia di luar titik kritisnya baru ada keterkaitan. Kemudian yang berikutnya adalah homogenitas. Nah, ini juga masuk di dalamnya, masuk kesesuaian, sesuai mestinya ya. Fit itu juga di sini beda lebih dari 2 proporsi. Lebih dari 2 proporsi itu menggunakan chi-square. Oke? Nah, kalau kemudian ANOVA, nah, di sini kita hanya menggunakan yang F-testnya saja, sebenarnya masih panjang ya, kaitannya dengan T, kaitannya dengan satu-satu banyak, tetapi rupanya hanya sampai dengan pengujian F-test saja materi kita. Oke. Nanti untuk lebih detailnya, seandainya Anda kepingin lebih ngerti lebih detailnya, maka disambung dengan baca buku ya. Oke. Nah, di sini ANOVA di F-test di sini adalah untuk uji rata-rata lebih dari 2. Uji rata-rata lebih dari 2. Oke, di mana handle-nya itu ya tetap lebih dari 2. Oke, F hitungnya ini adalah mean square between dibagi mean square within. Mean square between dibagi mean square within. Oke, degree of freedom untuk numerator itu sama dengan K minus 1. Kalau degree of freedom denominator N dikurangi K. Oke. Nah, mean square between itu seperti apa? Mean square within seperti apa? Yuk kita bisa simak bareng-bareng di situ. Oke, untuk kita baca dulu bukunya Pak Nugroho. Kemudian kita plotkan dengan apa yang kita punya yang tadi. Oke.
analisis varians. Di dalam bab di muka telah dibahas distribusi Chi kuadrat yang merupakan pengujian hipotesa untuk mengetahui perbedaan lebih dari 2 proporsi. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan apakah sampel tersebut berasal dari populasi yang memiliki proporsi yang sama. Oke. Dalam bab ini akan dibahas suatu metode pengujian hipotesis yang disebut analisis varians yang dapat digunakan untuk mengadakan pengujian terhadap lebih dari 2 rata-rata sampel. Dengan menggunakan metode analisis varians, kita akan dapat mengambil suatu kesimpulan apakah sampel tersebut berasal dari populasi yang memiliki nilai rata-rata yang sama. Analisis varians dapat dipergunakan untuk membandingkan misalnya daya tahan 4 macam produksi ban, membandingkan 4 macam metode latihan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan dalam rangka peningkatan karir para karyawannya dan sebagainya. Analisis varians selanjutnya dikenal sebagai distribusi yang dikembangkan oleh R.A. Fisher pada tahun 1920. Nama distribusi F atau F-test merupakan penghargaan terhadap R.A. Fisher. Perumusan masalah. Manajer pendidikan dan latihan suatu perusahaan perakitan radio kaset ingin mengadakan evaluasi terhadap 3 metode pendidikan dan latihan bagi karyawan-karyawannya yang baru. Ada 3 metode pendidikan dan oke, ini ada metode 1, 2, dan 3. Nah, perumusan hipotesis tetap seperti yang kita sudah berikan, ini kan panjang-panjang begitu ya, tapi intinya adalah sama yang pertama, itu kita menentukan H0-nya apa, H1-nya apa. Oke, setelah itu kita kemudian melihat atau menentukan taraf signifikansi atau alfanya, oke. Kemudian kita juga mesti melihat, ini kita nantinya menggunakan statistik yang apa, oke. Kalau misalnya kita melihat itu, itu beda proporsi, beda 2 proporsi atau itu uji rata-rata. Kalau uji rata-rata saja kita tidak menggunakan chi-square, tetapi menggunakan tergantung n-nya besar atau kecil. Kalau n-nya besar kita menggunakan tabel Z. Kalau misalnya kecil kita menggunakan tabel T, kan gitu. Pengujian menggunakan tabel T dan tabel Z itu uji mengenai rata-rata, uji mengenai proporsi, uji mengenai beda 2 rata-rata, dan uji mengenai beda 2 proporsi. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan pengujiannya itu beda lebih dari 2 proporsi, maka kita menggunakan chi-square. Jadi kalau misalnya H0-nya itu kita tulis begitu, kita kemudian sudah langsung bisa menggunakan tabel yang mana. Karena kalau P1 proporsi, maksudnya proporsi 1 sama dengan proporsi 2 sama dengan proporsi 3, itu berarti sudah menggunakan chi-square, kan begitu. Nah, di situ kita pada saat menentukan alfanya berapa, kita juga mesti harus ngerti n-nya berapa, kan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya n-nya berapa, nah ini juga kaitannya dengan berarti degree of freedom-nya berapa. Nah, setelah kita itu menentukan alfanya atau taraf signifikansinya itu berapa, maka kita sudah bisa mendapatkan gambaran tabel yang mana, kemudian bisa menggambarkan di manakah titik kritisnya, kita kemudian menentukan H0 diterimanya itu areanya di mana, H0 ditolak areanya di mana. Oke. Nah, kalau uji rata-rata dan uji proporsi, beda 2 rata-rata, beda 2 proporsi, itu kita bisa menggunakan 1 sisi atau 2 sisi. Tetapi kalau pada chi-square di sini kita hanya 1 sisi. Oke? Nah, ketika kita bicara chi-square, begitu kita juga sudah punya
N-nya berapa, alfanya berapa, maka kita bisa menentukan degree of freedom-nya berapa. Oke, baik. Kemudian kalau ternyata yang dimaui itu adalah pengujian tentang beda lebih dari 2 rata-rata, maka kita menggunakan F-test. Oke? Nah, F-test di sini, jadi kalau misalnya H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5, bisa gitu. Mu sama di setiap mu semua kelas adalah sama, misalnya begitu. Kemudian H1-nya adalah tidak sama, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu bahwa itu uji beda lebih dari 2 rata-rata, maka kita langsung bisa menentukan, oh pakai F, kan begitu. Nah, kalau kita mau pakai F, kan alfanya berapa, kita menentukan kita menggunakan alfa berapa, signifikansi berapa, kemudian kita langsung N-nya berapa, K-nya berapa, maka kita akan bisa menentukan degree of freedom numerator dan degree of freedom denumeratornya. Nah, kemudian kita gambar kritisnya ada di mana? Oke. Kalau sudah begini ya, kemudian kan kita menggambar ini titik kritisnya ada di mana? Misalnya di sini. Di sini adalah H0 diterima. Oke. Misalnya ini adalah H0 diterima. Kemudian di sini adalah H0 ditolak. Misalnya H0 ditolak. Nah, ini F tabel, ini adalah titik kritisnya. Ini adalah F tabel, itu titik kritisnya di sini. Nah, kemudian kita menghitung F hitungnya. Kita menghitung mean square between dibagi mean square within, kan begitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, kita bandingkan F hitung yang kita hitung itu hasilnya ada di area H0 diterima atau H0 ditolak. Sudah gitu, Bu. Sudah. Jadi, kalau di dalam pengujian, menguji sampel untuk bisa kita gunakan menguji parameter statistik, itu prosedurnya seperti itu. Satu, kita sudah paham mengenai konsep-konsepnya seperti apa, urutannya atau prosedurnya bagaimana, maka kita tidak harus menghafalkan banyak sekali prosedur. Gitu. Oke. Nah. Oke. Tadi yang tanya tentang chi-square, kemudian F-test, mudah-mudahan sudah ngerti, Mbak? Halo? Sudah. Oke, thank you. Oke. Ya, thank you. Makasih. Nah, sekarang kita akan langsung ke latihan F-testnya seperti apa. Anda siapkan kalkulatornya, meskipun di situ sudah dituntun banget ya yang saya share tadi, atau Anda juga bisa menggunakan bukunya Pak Nugroho, itu sama aja. Saya yang sudah saya share saja, saya akan perlihatkan kepada Anda ya. Nggak perlu bahasa Inggris dan sebagainya, nggak perlu terlalu begitu karena ini yang kalau kuantitatif itu kan relatif lebih mudah daripada bahasa sastra. Oke, baik. Di sini, oke. Analysis of variance. Tekan contoh-contohnya. Ini ada 3 metode yang kemudian
Kemudian ini 3 metode, metode 1, metode 2, metode 3. Kemudian kita hitung ini, kita berikan prosedurnya dulu. Oke. Jadi sebenarnya begini. Nah, oke. Baik. Nah, kan sama, semuanya sama sebenarnya. Oke. Nyatakan H0 dan H1. Nah, ini tergantung dari kasus kita. Kasus kita apa? Apakah menguji rata-rata? Apakah menguji proporsi? Apakah menguji beda rata-rata? Apakah menguji beda proporsi? Oke, kalau misalnya masalahnya itu, maka kita menggunakan tabel Z atau tabel T tergantung dari ukuran sampelnya. Kalau di atas 30 kita bisa menggunakan tabel Z, apabila kurang dari itu kita menggunakan tabel T. Oke? Baik. Nah, kalau handolnya itu adalah misalnya uji kesesuaian atau uji beda lebih dari 2 proporsi, atau apakah ada hubungannya, atau apakah berpengaruh atau tidak. Nah, itu kita menggunakan chi-square tabelnya. Oke, baik. Kalau beda lebih dari 2 rata-rata, kita pakai F-test. Nah, kemudian ini tentukan tingkat signifikansi. Misalnya kita tentukan alfanya adalah misalnya 5%. Kalau 5% misalnya. Nah, kalau kita menggunakan pakai tabel T, pakai tabel Z, nah kita kemudian bisa menggunakan tabel Z-nya. Ini berdasarkan apa itu? Tingkat kepercayaan, confidence level, gitu. Kemudian alfanya apakah dibagi 2 atau tidak dan sebagainya. Tapi kalau misalnya chi-square, di sini tingkat signifikansinya kita tentukan berapa, maka di situ muncul kebutuhan juga tentang degree of freedom. Nah, degree of freedom kalau chi-square itu ngitungnya kayak apa? Kan kayak gitu. Nah,
kalau misalnya kita sudah mendapatkan itu, ya, misalnya K-square gitu katakan ya, maka kita bisa tentukan statistik yang sesuai. Jadi kalau ini, oh beda 3 proporsi, gitu misalnya begitu. Oh ini alfanya sekian, maka kita menggunakan Chi-square berdasarkan informasi yang ada di sini, kita di sini akan menentukan titik kritisnya. Nah, setelah kita tahu berdasarkan tabel itu kita bisa menentukan titik kritisnya di mana, maka kemudian kita menghitung nilai statistiknya. Nilai statistiknya. Kalau kita kemudian ini sudah kita hitung, maka kita bandingkan dengan acuan kita di sini dalam titik kritis. Apakah dia dalam area H0 diterima atau H0 ditolak, begitu. Nah, itu kalau kemudian pada area kesimpulan. Oke, nah kalau misalnya beda lebih dari 2 rata-rata, ini ternyatakan di H0, ya misalnya mu1 H0 sama dengan H0.2, mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4, dan seterusnya. Kemudian H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, dan sebagainya. Oke, nah berarti kalau ini beda lebih dari 2 rata-rata, kita pakai F, kan begitu. Oh, kita pakai F-test. Nah, berdasarkan kita pakai F, maka muncul kebutuhan tentang degree of freedom numerator dan degree of freedom denumerator. Nah, alfanya sudah, kita kemudian mencari berdasarkan tabel. Di situ kita menentukan titik kritisnya. Setelah itu berdasarkan rumusnya juga di situ menghitung nilai statistiknya. Menghitung nilai statistik. Oke, menghitung nilai statistiknya. Kalau di sini berarti misalnya F hitung di sini berarti apa ini mean square between dibagi mean square within. Oke. Nah, kalau di sini F tabel, nah ini sama dengan kan F, kemudian alfanya berapa? F, alfanya berapa, kemudian numerator atau df1 dan df2. df1, df2. Nah, ini berapa? Nah, kemudian setelah itu, nah, maaf, ini miring. Oke. Nah, di sini, ini adalah H0 ditolak, ini H0 diterima. Oke, itu saja caranya. Baik. Kalau misalnya seperti ini, gimana cara ngitungnya? Nah, pertama Anda bisa ngitung keseluruhannya. Di sini untuk ini kan ada metode 1, metode 2, metode 3. Ya, oke. Anda bisa cermati di WA group ya. Halaman yang kedua yang saya share kepada Anda. Di sini metode 1, metode 2, metode 3. Ini rata-ratanya, oke. Rata-ratanya di sini untuk sampel means. Ini sampel ini sampel means itu artinya adalah rata-rata sampel per setiap metode ya. Kemudian ini ukuran sampel setiap metode itu ada 5, 5, 6. Oke. Nah, kemudian namanya grand mean. Grand mean itu sebenarnya rata-rata dari seluruhan. Seperti halnya Anda kalau misalnya pakai SD di dalam program kalkulator, itu Anda masukkan semuanya kemudian langsung dihitung rata-ratanya berapa. Anda perhatikan ini grand mean. Grand mean itu yang ada barnya double. Ya, grand mean. Grand mean itu begini, ini grand mean. Ini grand mean. Kemudian yang itu mean of sample ya. Oke, Anda perhatikan di situ. Oke, 15 Anda perhatikan grand mean itu bisa dihitung dengan cara dan sebenarnya dimasukkan semuanya begitu langsung bisa.
Oke, 15, oke. Metode 1 itu kan 15, 18, 19, 22, 11, oke. Kemudian 22, metode 2, 22, 27, 18, 21, 17. Metode ketiga, 18, kemudian 24, dan seterusnya. Kan seperti itu. Nah, di sini ada 5, 5, 6, berarti kan 16 rata-ratanya. Jadi keseluruhannya sama saja dengan 85 tambah 105 ditambah 114 dibagi 16. Oke, ini 19, ini adalah grand mean using all data. Oke, nah kemudian ini sama saja 19 kali 17. Oke, biasa saja lah. Grand mean Anda ngitungnya biasa saja. Oke, atau misalnya seperti ini kan rata-ratanya 17. Oke, rata-rata 17 dikalikan 5, kan ada N-nya kan 5 dibagi total. Jadi kan 5/16 itu kan komponennya ada 5. Oke, komponennya ada 5. Jadi ukuran sampelnya 5, total sampelnya 16 kali rata-ratanya 17. Begini juga sama saja. Oke, baik. Oke. Ini pengertian mengenai sampel mean dan grand mean. Oke, nanti kita akan bicara tentang apa itu mean square between, mean square within. Oke. Nah, di sini calculating the variance among the sample means. Oke, ini sample means-nya. Oke, jadi Anda bisa menggunakan kalkulator biasa. Oke, biar rada-rada cepat saya bimbing pakai kalkulator biasa. Tapi kalau misalnya Anda pakai prosedur begitu satu-satu juga nggak masalah, karena toh di dalam soal nanti juga hanya sedikit, tidak akan banyak-banyak. Oke, Anda perhatikan. Di sini standar deviasi sampel atau S kecil dikuadratkan. Anda perhatikan rumusnya. Kalau standar deviasi sampel, ini bukan standar deviasi sampel tapi varian sampel. Oke, standar deviasi sampel ini begini. Ini rumusnya itu kan akar sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi n-1. Oke. Nah, kalau varians ini ya berarti dikuadratkan akarnya hilang. Jadi sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi n-1. Oke, Anda perhatikan itu sampel variance ya, sampel variance. Oke. Nah, variance jadi ada within, ada between begitu ya. Nah, di sini ini between. Oke, di sini S means kuadrat sama dengan sigma nih
ini adalah rata-rata sampel dikurangi grand mean, oke? Dikuadratkan dibagi dengan K-1. Kalau di situ ada 3 kelas, ya berarti K-nya adalah 3 dikurangi 1. Kalau kita membandingkan misalnya 10 kelas, berarti K-nya 10 dikurangi 1. Oke. Kemudian, Anda perhatikan standard error of the mean standard deviation of all possible samples means from a given sample size. Oke, Anda perhatikan itu. Oke. Kemudian bagaimana cara menjadikan standar deviasi dikuadratkan seperti apa? Oke. Standar deviasi rata-rata sampel itu adalah standar deviasi populasi dibagi akar N. Oke. Nah, kemudian ini dikuadratkan, ya. Anda perhatikan halaman 539, saya runtut ya. Oke, di situ partnya lebih jelas gitu. Nah, jadi dari kita mulainya kan dari ini. Nah, ini kan sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Kemudian dikuadratkan, oke, menjadi standar deviasi kuadrat. Oke, standar deviasi. Standar deviasi rata-rata sampel dikuadratkan sama dengan standar deviasi populasi dikuadratkan dibagi N. Nah, begitu. Kemudian standar deviasi populasinya itu kita taruh sendiri, jadi dibalik itu yang sebelah kiri, maka standar deviasi populasi sama dengan standar deviasi rata-rata, ini dikuadratkan menjadi variansi ya, jadi standar deviasi yang dikuadratkan itu bahasanya adalah varians. Nah, varians dari populasi itu sama dengan varians rata-rata sampel dikalikan N. Oke? Nah, setelah itu ini sama saja dengan ini kalau standar deviasi populasi di sini kita tidak mengetahui, maka kita bisa menggunakan pendekatannya standar deviasi rata-rata sampel. Kemudian jadi di sini varians populasi sama dengan varians rata-rata sampel dikalikan N. Sehingga di sini menjadi sigma N dikalikan X bar dikurangi grand mean dikuadratkan dibagi K minus 1. Oke? Nah. Oke. Baik, kemudian ini among sampel between. Oke, ini betweennya seperti itu. Anda perhatikan, ini contohnya. Oke, sehingga kemudian kita dapatkan mean square between-nya adalah 20. Oke, kemudian kita akan menghitung within-nya. Oke, within. Nah, Anda perhatikan sampel variansnya. Oke, kemudian dari sini standar varians populasi sigma dari ini NJ-1 mungkin agak susah kalau kemudian tidak langsung diterapkan, oke? Oke, baik. Kita lihat langsung gimana sih caranya untuk ngitung ngitung within-nya. Kalau between kelihatan lebih simple. Nah, sekarang kita within-nya. Anda perhatikan di situ ada metode 1, metode 2, dan metode 3. Oke, Anda perhatikan. Nah, masing-masing ini ya, jadi kan kita tahu tadi rata-ratanya masing-masing untuk
yang pertama adalah 17, yang kedua adalah 21, yang ketiga adalah 19. Oke? Nah, di sini sampel means, oke? 17, 21, 19. Nah, ini kemudian masing-masing itu dicari. Selisihnya dikuadratkan. Nah, ini adalah within. Within itu adalah di dalam kelompok-kelompok masing-masing saja. Oke? Kalau tadi between itu antar kelompok, kalau within itu di dalam kelompok. Anda perhatikan itu. Jadi kalau misalnya ini N-nya adalah 5 untuk kelompok 1, maka pembaginya adalah N-1, 5 dikurangi 1 adalah 4. Oke? Kemudian kalau yang ketiga itu N-nya adalah 6, maka di situ 6 dikurangi 1 adalah 5. Nah, kita sudah mendapatkan sampel varians untuk yang pertama adalah 17,5, yang kedua 15,5, yang ketiga adalah 12,0. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana. Oke. Ini, oke. Ini 4 dibagi 13. 13-nya itu dari mana? Nah, di sini kan totalnya itu ada berapa ini tadi? Oke. 16. 16 itu kan N-nya. N-nya 16. 16 K-nya 3. Berarti 16 dikurangi 3, jadi N min K itu sama dengan 13. Oke? N min K ini adalah 13. Pembaginya adalah itu. Jadi N dikurangi 1 dibagi N min K, oke? Jadi 4 dibagi 13 dikalikan standar deviasi masing-masing di sini 17,5, kemudian satunya 15,5, satunya 12, oke? Nah, kemudian kita dapatkan 14,769. Nah, di sini adalah merupakan the within column variance atau mean square within. Oke, mean square within, yang satunya variance between column itu adalah mean square within between. Oke, nah hipotesis F di sini adalah mean square between dibagi mean square within. Sehingga di sini kita lihat between-nya adalah 20, within-nya adalah 14,769, maka kita dapatkan 1,354. Nah, sekarang mestinya kita lihat di numerator tabelnya dulu, tetapi ini tadi kita mencoba latihan untuk ngitung ininya dulu. Baik, nah sekarang mengenai bagaimana kita itu mencari tabelnya. Kan gitu. Nah, ini ada distribusi F ya. Kalau misalnya ini 25, degree of freedom-nya 25 dan sebagainya. Oke, baik. Nah, numerator dan denumerator. Nah, ini kalau numerator, degree of freedom numerator itu adalah jumlah sampel dikurangi 1, jadi kelasnya berapa dikurangi 1. Kalau denominator, numerator dan denominator, oke. Denominator itu adalah N dikurangi K. Nah, sekarang apabila kita menggunakan ini yang biasanya tersedia itu alfanya 1% atau 5%, biasanya umumnya itu adalah seperti itu. Oke. Testing the hypothesis, oke, ini adalah F hitungnya. Kemudian K-nya adalah 3, berarti degree of freedom numeratornya adalah 2, sedangkan denominatornya adalah 16 dikurangi 3 adalah 13. Oke.
Kalau kita menggunakan alfanya 5%, oke, yuk kita lihat di tabel berapa. Kalau kita menggunakan, kalau ini, perhatikan, ini kita menggunakan alfa 5%, di tabelnya itu muncul 3,81. Artinya 3,81 itu merupakan titik kritis. Oke? Titik kritis di sini bisa menyimak semua ya yang ada di HP Anda langsung saja. Bisa? Bisa, Bu, cuman Oke. lagi lihat tabelnya, Bu. Oh, lagi dilihat tabelnya. Tapi sudah paham ya? Tinggal melihat tabelnya nih. 3,81 itu adalah titik kritis. Apabila F hitungnya itu ada di sebelum 3,81, maka H0 diterima. Artinya apa? H0 diterima itu artinya bahwa bisa dikatakan bahwa mu1, mu2, mu3 itu tidak berbeda secara signifikan. Kan begitu? Pada confidence pada tingkat signifikansi 5% itu dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Gitu ya. Tetapi apabila dia ada di atas 3,81, maka dikatakan berbeda secara signifikan. Itu, udah. Cepat ya. Bu, Ibu, saya yes, kurang paham cara lihat tabelnya, Bu. Oke, ini saya juga mau buka tabelnya, kemudian biar kemudian Anda ngerti. Saya tak pakai buku yang kita punya semua sama untuk tabelnya. Tabel F. Oke. Nah, kalau di situ 5%, maka Anda gunakan tabel F yang 5%. Oke? Nah, di sini yang kolom itu denumerator, yang kemudian mendatar itu adalah numerator. Yang kolom itu maksudnya yang atas itu adalah numerator, yang samping di sini adalah denumerator. Nah, kalau yang atas numerator di situ, ya numerator itu kan kita dapatkan tadi 2 ya. 2, denominatornya adalah 13. Anda perhatikan di sini 2, kemudian 13. Nah, di sini ada 3,81. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Oke, saya tunggu. K-nya kan ada 3. 3 dikurangi 1 kan 2. Jadi, Anda lihat kolom kedua. Jadi, yang atas itu keterangan numerator. Yang samping itu keterangan denominator. Maaf. Denominator, sayang. Oke, 2 sama 13, yuk. Dapat? Dapat? Dapat, Bu. Berapa? 3,81. Iya, berarti udah klop ya? Kalau sekarang kita ganti, bukan 5% tapi 1%, yuk. 4,67.